Halo kawan Mimo dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mimonat di Mimo Talks. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Life and Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Kali ini kita akan membahas tentang love and help your inner child. Dan episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Nah, Miss Okti ini adalah seorang profesional psikolog konselor yang sudah 10 tahun loh ya. Silakan Miss, memperkenalkan diri di Mimo Talks. Oke, terima kasih Mimo sudah mengundang aku di Mimo Talks kali ini. Teman-teman kenalin, aku Okti Rahmawati, aku adalah profesional psikologi konselor. Kebetulan sudah melanglang buana dunia psikologi sekitar 10 tahun. Dan thank you banget hari ini sudah di-invite. Jadi hari ini kita mau ngobrol apa nih Mimo nih? Kita mau ngobrol yang lagi hits kayaknya ya Miss ya. BTW sebelum ngobrol ke tema, aku mau nanya nih, suka duka jadi profesional psikolog tuh apa sih Miss? Oke, suka dukanya sebenarnya cukup kesulitan di awal-awal ya Mimo. Di 10 tahun dari awal sampai dengan saat ini banyak sekali fluktuasi perubahannya ya, dari mulai dulu psikologi itu masih awam banget orang-orang. Jadi aku masih harus kenalin pelan-pelan, membuka informasi lagi pada mereka dari sejak 2012 dan alhamdulillah di 5 tahun terakhir awareness terhadap kesehatan mental, awareness terhadap psikologi udah mulai tinggi nih. Betul, makin melek ya Miss. Betul. Karena kayaknya aku inget banget dulu kalau zamannya kuliah terus ada yang kayaknya aku butuh ke psikolog deh, tuh langsung, ih lu stres ya, lu gila ya, kayak langsung kayak gitu. Betul, stigmanya masih negatif banget nih. Kalau sekarang sudah mulai, alhamdulillah udah ada awareness di kesehatan mental dan kayaknya sekarang psikologi sudah terbuka lebar sih, seperti itu. Dan kayaknya semua orang juga sekarang mau dapetin ilmu psikologi itu gampang ya Miss, karena banyak banget profesional psikolog itu, termasuk Miss juga yang mau aktif di sosial media. Nah kalau mau nemuin Miss Okti di sosial media di mana nih Miss? Oke, di @okticc. Selain aktivitasnya psikolog berarti apa tuh Miss, apa lagi? Oke, kebetulan aku juga salah satu anggota dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Tangerang di bagian pemenuhan hak anak. Masya Allah. Aku juga bagian perlindungan perempuan dan anak di salah satu LBH di Kota Tangerang juga. Kebetulan juga aku salah satu founder platform kesehatan mental namanya Ataraxia.heal. Ataraxia.heal. Iya, ini kebetulan masih baru-baru sih aku buat karena aku mau campaign tentang kesehatan mental gitu kan. Kalau psikologi selama ini kan mungkin banyaknya kayak kenalnya psikotes, tes IQ. Kayaknya yang paling umum itu. Iya betul. Nah di Ataraxia.heal ini aku mau memperluas tentang isu kesehatan mentalnya, tentang acceptance, tentang pengembangan diri, karena nggak cuma sekedar kita mencari shortcut doang, nggak cuma sekedar cari solusi, tapi lebih banyak mengenal diri sendiri gitu. Jadi aku mau bedah lebih banyak sih di Ataraxia.heal ini, seperti itu. Jadi kalau mau misalnya nih konseling secara pribadi itu ke yang Okti CC itu atau ke Ataraxia ini? Di Okti CC sih. Okti CC. Kalau Ataraxia.heal ini lebih ke campaign sih, lebih banyaknya seperti itu. Iya. Jangan lupa dicatat ya. Oke, baiklah. Kan aku tuh belum lama ini dengar kabar, mungkin Miss juga dengar ya, tentang ibu yang Masya Allah ya, kadang aku kalau inget tuh merinding sendiri, yang tega menggorok anaknya, tapi ketika dia ditanya, dengan lantangnya beliau menjawab,
supaya anak aku tuh bahagia. Miss pernah nggak lihat video yang itu? Iya, sudah lihat videonya Iya kan? juga. Satu sisi sedih lihat kenyataan bahwa si anak-anak menjadi salah satu korban, tapi satu sisi juga kalau dilihat ternyata si pelaku pun adalah salah satu korban juga gitu. Jadi ini mungkin yang erat kaitannya mau kita bahas tentang inner child ini ya, seperti itu. Iya betul. Tapi kebanyakan orang awam itu kan pasti lebih memojokkan ke ibu, kok tega banget, kok tega banget. Tapi cenderungnya kalau orang-orang yang mungkin kayak Miss gitu atau mungkin saya pribadi justru melihat ini bahwa korban pertamanya itu bukan anaknya ya. Bukan saya tidak berempati terhadap anak-anaknya yang digorok gitu kan, tapi oh berarti sebenarnya ibunya itu juga korban, ibunya itu juga sedang terluka. Nah makanya kaitannya dengan tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang love and heal your inner child. Jadi langsung aja ya, inner child itu apa sih sebenarnya, Miss? Oke, inner child itu adalah sisi anak-anak yang ada di dalam diri setiap individu. Di sini makanya disebutnya love and heal, karena satu sisi inner child ini memang kita butuhkan untuk kita bisa tetap stay aware sama diri kita, stay alive gitu ya, bahwa kita itu bisa have fun dengan diri kita. Jadi segala permasalahan hidup tuh nggak terasa berat. Satu sisi inner child itu kelebihannya di sana gitu loh. Jadi kita harus mencintainya gitu. Satu sisi harus kita heal, kita sembuhkan ketika inner childnya terluka. Nah biasanya sisi anak-anak ini tertinggal di masa lalu gitu ya. Jadi misal lagi proses pertumbuhan dari usia dini, atau misal tiba-tiba pas di SD, SMP tiba-tiba mengalami luka-luka, trauma-trauma. Nah ini yang membuat si inner child ini tertinggal sehingga perlu kita healing, kita perlu sembuhkan luka-lukanya seperti itu. Nah luka-luka inilah yang akhirnya membawa kita menjadi pribadi yang berbeda-beda, atau ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Salah satunya tadi kejadian si ibu yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mungkin dia tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk kekerasan gitu. Yang ada di belief systemnya ibu ini adalah dia sedang memproteksi anak-anaknya, meskipun gitu, dengan cara yang menyakitkan gitu. Betul ya? Gitu, karena ya setiap orang kan backgroundnya dari semua perjalanan hidupnya ini menjadi belief system yang akan dibawa sampai dengan dewasa. Ketika dia mempercayai bahwa yang penting anak ini tidak tersakiti oleh banyak orang, maka ini cara yang diambil oleh orang tua tersebut seperti itu. Ini cara yang menurutnya paling baik. Betul, gitu ya? Yang dia percayai bahwa ini adalah yang paling baik. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu gitu kan. Jadi balik lagi, semua latar belakang kita di masa lalu, di masa kecil itu bisa membangun belief system kita. Belief system kita mau ke arah positif atau negatif tergantung dulu dapat stimulasinya seperti apa. Begitu. Jadi saya tarik dulu ya garis yang tadi Miss jelaskan bahwa setiap individu pasti punya inner child. Betul. Entah itu negatif atau positif, pasti keduanya ada gitu pasti, ya Miss. Dan inner child ini ada dalam diri kita itu karena pengalaman masa lalu. Betul, yang tertanam gitu. Betul. Ini menarik ya Miss, karena kebanyakan beberapa orang dan teman saya pun masih memahami bahwa semua inner child itu buruk, pasti buruk gitu. Ya kan? Kayaknya ini yang perlu dijelasin juga ya Miss. Betul. Karena ada beberapa yang salah kaprah gitu, bahwa bahkan pernah baca di Instagram gitu, inner child itu harus diputus mata rantainya, padahal kan ada yang positif. Harusnya yang positif itu kan nggak usah diputus gitu kan. Nah di sini contohnya apa sih Miss? Misal inner child yang positif. Kalau yang negatif kan kita udah tahu ya, misalnya contoh saya dipukulin pas kecil, gedenya saya mukulin, bener nggak Miss? Betul. Pengalaman inner child negatif kan. Nah kalau yang negatif tuh yang kayak apa sih Miss? Yang positif. Yang positif. Yang positifnya adalah mungkin Mimo atau bunda-bunda yang punya anak-anak, ketika kita memiliki inner child, kita akan lebih cepat memahami anak-anak. Karena kita masih terus membawa sisi anak-anak kita. Jadi kita connectingnya cepat. Kita sama mereka menganggap mereka adalah teman kita, bukan kita kan selama ini gapnya adalah orang tua dan di sini anak gitu ya. Jadi betul. Ada gap di sini. Ketika kita punya inner child yang positif, kita bisa ngeraih si anak dengan jadi balance gitu loh. Jadi anak merasa bahwa bundanya aku menyenangkan ya. Menyenangkan. Biasanya inner child yang positif yang sering banget dimiliki itu biasanya orang sama laki-laki.
kebanyakan kan kayak misalnya anak dititipin sama ayah, pasti ayahnya ngajak anak main lah. Iya. Pak titipin ya nitip anak ya sama sepeda. Bukannya sepedanya dipakai anaknya, dipakai bapaknya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan inner child positif. Jadi cepet nyambung. That's why banyak banget anak-anak yang lebih deket sama orang tua laki-lakinya atau ayahnya. Dibanding orang tua perempuan. Karena orang tua perempuan tapi disadari makin dewasa ya makin dewasa juga mikirnya. Sampai terlupa bahwa kita juga dulu bisa menikmati masa anak-anak loh. Jadi itu yang dimaksud dengan inner child positifnya. Gitu. Bener loh Miss, ya ampun Ca, kamu deket sama Pio Ca. Jadi kadang aku ngerasa gini, kalau aku nitipin ke Pionya Caca tuh kasih mainan apa mereka main bareng. Kalau aku tuh kayak cuma jadi pengamat gitu loh ya, yang mengkoordinir gitu. Ya gini Ca gitu. Pantes ya anak-anak tuh lebih dekat sama bapaknya gitu. Seperti itu. Jadi inner child nggak cuman harus diputus, maksudnya yang positif itu nggak harus diputus ya Miss, tapi ya nggak apa-apa, memang itu bagian dari diri kita ya Miss. Betul. As long as kitanya memang menyadari bahwa ini bisa kita bawanya saat kapan sih penempatannya gitu loh. Misal saat lagi bermain sama anak, atau misalnya dalam relationship ya ayah dan bunda, misalnya pasangan-pasangan, kita juga boleh loh sesekali kayak sama-sama saling manja gitu kan. Gendongan, nah itu dia. Tuh. Lebih seru kan akhirnya hubungan relationship-nya nggak terlalu serius-serius banget, nggak boring. Jadi akan terus ada eksplorasi hal-hal yang baru gitu, mencari hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal baru. Karena kan anak-anak kecil kan rata-rata curiosity-nya tinggi, rasa penasarannya tinggi. Kenapa sih kok kita makin dewasa makin hilang curious-nya, makin hilang sifat bahagianya, kayaknya semua jadi serba sulit gitu kan. Serius banget semuanya. Iya, nggak bisa diajak bercanda, Besti. Betul. Nah itu dia, orang yang bisa mudah diajak bercanda itu karena masih menyimpan inner child yang positifnya seperti itu. Jadi benar-benar bukan berarti harus benar-benar dihilangkan, tapi dirangkul. Oh, kalau yang positif dirangkul. Iya, kalau yang negatif memang harus kita disembuhkan. Seperti itu. Bunda-bunda kalau mau manja sama anak, rangkul inner child positifmu ya Bun. Betul. Biar bisa manja sama si papi. Oke, baik. Terus kalau tadi bilang luka batin di masa anak yang udah lama gitu, terus luka batin yang bisa bikin inner child negatif itu apa aja sih, Miss? Kayak ada beberapa jenis luka batin ya. Yang pertama itu ada penolakan. Penolakan ini kadang-kadang kita juga nggak sadar sih gitu. Kayak misalnya tanpa kita sadari ada anak mau cerita, tapi belum apa-apa dibilang sebentar, berisik, bawel, cerewet banget sih. Bentar ya, mami lagi repot gitu ya. Nah, penolakan seperti ini yang membuat si anak merasa bahwa dia tidak dibutuhkan gitu, dia tidak dicintai, dan akhirnya anak-anak seringkali bahkan nanti tunggu sampai dewasanya dia akan selalu mencari atensi. That's why biasanya jadinya begitu sampai dengan dewasa sisi anak-anak yang negatifnya yang muncul gitu loh, jadi annoying atau misalnya jadi posesif karena ketakutan kehilangan, karena takut ditolak seperti itu. Bahkan ada beberapa anak jadi insecure bertumbuhnya ketika semakin dewasa seperti itu. Itu yang pertama, penolakan. Yang kedua itu ada pengkhianatan. Nah, pengkhianatan itu simpel banget, dari janji yang kita ingkari. Itu aja deh. Kamu suka janjiin anak? Banyak banget soalnya orang tua yang cuma sekedar bilang iya, oke, tapi nanti nih mau beliin bisa gitu ya. Tapi ternyata itu cuma biar bikin anaknya diem, tidak sungguh-sungguh untuk memenuhi janjinya. Mungkin kita menganggap ya udah ntar juga lupa, ternyata enggak. Anak-anak itu seserius itu. Bagi kita bisa mau diajak jalan-jalan ke time zone, dia akan kepikiran tuh setiap malam. Kapan ya aku berangkat ke time zone-nya? Mungkin sometimes ada beberapa anak yang berani protes kayak, mami kok bohong sih, kemarin katanya janji mau ke sana gitu. Nah, di pengkhianat ini biasanya anak-anak jadi gak gampang percaya. Nah, muncullah trust issue. Gitu, ada trust issue sama orang sekitar, trust issue sama keluarga, trust issue sama nantinya mungkin pasangan, karena terlalu sering banget dikhianati atau diingkari janjinya seperti itu. Terus ada lagi di sini pengabaian. Nah, ini biasanya anak-anak yang biasa sering kali mendapatkan pengabaian adalah anak-anak yang cenderung dia lagi mau show sesuatu nih, tapi kayak gak dianggap gitu loh. Misalnya dia habis mau lomba, kadang-kadang ada orang tua yang nggak sempet untuk datang ke lombanya, padahal dia pengen tampil, pengen dihargai gitu. Atau misalnya ketika anak udah pulang bawa piala tapi nggak dapat respon apa-apa, nah pengabaian. Atau yang simpelnya lagi,
orang tua yang sibuk bekerja. Iya. Nah, ini sering banget dititipin sama Mbak. Biasanya luka pengabaian tanpa kita sadari, nanti begitu sampai dewasanya, dia needy banget jadinya. Orangnya terlalu butuh sama orang lain. Biasanya perempuan-perempuan yang banget jadinya, sering banget yang saya temuin, rata-rata jadinya nggak bisa hidup tanpa pasangan. Gitu, misal yang remaja-remaja atau yang baru dewasa awal, kayak kalau nggak punya pasangan nggak bisa gitu loh. Bucin ya? Generasi bucin. Misalnya baru putus sama si A, cari lagi seperti itu. Kayak ngerasa gue nggak bisa hidup sendirian gitu. Betul, jadi dia luka pengabaian tadi. Karena luka pengabaian, simple banget ya. Jadi aku selama ini kalau misalnya ada siapapun klien atau temen curhat tentang segala macam hal yang terjadi di hidupnya, pasti aku selalu tanya waktu kecilnya gimana. Karena ini bisa mencerminkan kondisi kita saat ini, gitu. Karena banyak banget yang bucin-bucin ini, dulunya ternyata sering mendapatkan ngabayan, setelah digali gitu ya. Betul, seperti itu. Selanjutnya lagi ada penghinaan. Nah, ini biasanya kayak kita sering banget menjatuhkan seseorang, atau misalnya kita sering banget ada yang bully secara verbal gitu kan. Kalau fisik mungkin kelihatan ya, tapi kalau verbal mungkin nggak kerasa nih. Nah, bully secara verbal ini atau si penghinaan ini yang bisa ngebawa luka sampai dengan kedewasa nanti seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang dengan penghinaan itu akan tumbuh menjadi pribadi yang cenderung insecure gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu kayak takut salah, takut dicemooh, takut tidak diterima oleh orang sekitar. Nah, biasanya dengan background yang seperti ini, orang-orang tersebut cenderung cari approval dari orang-orang sekitar. That's why makanya banyak banget orang-orang, anak-anak sekarang lah ya bisa dibilang, selalu berusaha untuk bikin orang-orang approve apapun sikap yang mereka lakukan dengan ya cari viralnya lah, apa segala macam. Itu semua kan sebenarnya karena dia pengen dapet validasi, penghargaan bahwa mereka tidak seperti yang dijudge selama ini. Seperti itu. Ngeri juga ya, Miss. Iya. And the last ada ketidakadilan. Oke. Nah, untuk di sini ada ketidakadilan. Nah, untuk ketidakadilan itu biasanya ketika si kakak nih, biasanya kakak sama adik gitu kan. Kalau adik apa-apa dibelain, apa-apa diberikan. Nah, sementara si kakak suka ngalah, harus ngalah, dipaksa ngalah gitu kan. Benar. Nah, ketidakadilan ini biasanya bertumbuh jadi pribadi yang jadi mudah curiga gitu, dan paling cenderung sensitif. Jadi kalau misalnya ada sikap-sikap dari sekitar yang kurang nyaman buat dia, dia mudah banget tersudutkan, mudah banget tersinggung. Jadi untuk orang-orang yang gampang banget tersinggung, orang-orang yang cukup sensitif biasanya dulunya sering mendapatkan ketidakadilan. Entah mungkin dalam pergaulan, entah mungkin dalam keluarga. Seperti itu. Jadi itulah dia 5 luka batin yang bisa menyebabkan inner child terluka. Iya, betul, seperti itu. Oke, jadi aku rangkum lagi ya Besti. Yang pertama ada penolakan, pengabaian, penghinaan, pengkhianatan, dan juga ketidakadilan. Nah, kalau tadi Miss Cece bilang kalau inner child yang positif itu kan dirangkul. Nah, kalau inner child yang negatif ini yang harus di healing itu. Nah, cara untuk berdamai dengan inner child itu gimana sih, Miss? Oke, yang pertama itu kita harus banget yang namanya ngebangun kepercayaan si inner child terhadap diri kita. Caranya cukup rumit sebenarnya sih ya. Caranya cukup rumit, yaitu dengan kita tuh harus inner journey dulu. Jadi di sini ada 4 step untuk proses bikin kitanya percaya lagi, si inner child percaya lagi sama kita. Yang pertama adalah kita harus self healing. Nah, self healingnya ini bukan sekedar jalan-jalan, staycation. Kayaknya ini lagi hits banget kan. Staycation pulangnya dompet stres lagi, healing lagi gitu ya. Jadi self healing di sini adalah benar-benar melihat luka lebih dalam lagi gitu. Jadi benar-benar inner journey, perjalanan ke dalam diri. Jadi bukan jalan-jalan keluar, tapi jalan-jalan ke dalam diri sendiri. Kenalan lagi kayak waktu kecil pernah dapetin luka-luka apa aja sih, waktu remaja apa aja sih luka-lukanya, dicatat sama kita, ditulis. Biasanya prosesnya cukup menyakitkan. Karena jadi kayak ngorek luka. Betul. Tapi memang kalau mau sembuh itu dulu lukanya kita korek dulu, abis itu baru kita
perban istilahnya, kita balut dan kita kasih validasi dari semua perasaan-perasaan yang kita hadapi. Jadi mungkin kebanyakan orang tua tanpa disadari dulu waktu kecilnya anak-anaknya nggak boleh nangis, nggak boleh mengungkapkan perasaannya. Akhirnya jadi nggak berani memvalidasi diri. Nah, jadi mulailah divalidasi setiap luka-luka. Kalau sedih ya boleh nangis. Kalau lagi kesel ya boleh ngeluarin unek-uneknya. Kalau lagi marah ya boleh nunjukin kemarahannya. Selama dengan cara yang aman tersalurkannya, seperti itu. Jadi penting banget untuk bangun kepercayaan. Selanjutnya lagi tadi bikin validasi terhadap perasaan-perasaan yang kita alami. Dan yang berikutnya lagi penerimaan. Nah, dalam penerimaan ini kan kita mau nggak sih nerima bahwa ya masa kita pernah mengalami mengalami masa lalu yang gak nyaman, masa lalu yang menyakitkan. Kadang-kadang kita terlalu fokus buru-buru pengen ke solusinya, problem solvingnya, tapi kita lupa untuk accept dulu, terima dulu, terus maafin masa lalunya nih dengan let go, melepaskan. Ibaratnya nih masa lalu, luka di masa lalu itu ibaratnya duri. Harus dicabut Iya, harus dicabut. Kalau enggak akan terus-terusan nih nempel dan menjadi luka batin yang mengendap lebih lama seperti itu. Dan berikutnya lagi, ya let it be, biarkan aja terjadi gitu loh. Kadang-kadang kita tuh segala sesuatu yang udah terjadi kayak kenapa sih harus terjadi, kayak kesel sendiri. Padahal itu salah satu proses penerimaan ketika kita let it be. Yang hal yang memang harus terjadi ya udah terjadi. Kayak misal contoh, kita mau berangkat kerja, hujan gitu kan, ya kita mau kesel kayak gimana, daripada ngeluh ya udah jalanin aja gitu ya, biarin aja gitu, daripada kita protes-protes kenapa sih hujan, karena itu di luar kontrol kita gitu loh, itu juga bukan responsibility kita gitu kan. Jadi itu salah satu proses penerimaannya sih, seperti itu Mimo. Mungkin kayak let it go ini kayak kode dan kodar kali ya, kan ada wilayah yang kita bisa kuasain, yang nggak bisa. Betul. Yang udah dikasih ini ya udah. Ada yang kita bisa kontrol ataupun kita bisa pilih ya Miss. Betul seperti itu. Oke. Menarik ya Besti. Jadi yang cara untuk berdamai dengan inner child tadi kan kita ngorek dulu ya. Nah, apa ngorek ini dari yang kelima penyebab tadi Miss? Iya betul. Satu-satu misalnya, pernah nggak kira-kira kamu dihianatin? Pernah nggak kira-kira kamu diabetes? Itu benar-benar lima-limanya itu. Betul semuanya. Aku pernah mengalami proses ini di tahun 2020. Awareness aku mulai muncul ya. Maksudnya kayaknya aku pengen healing sebenarnya gitu. Jadi waktu itu kebetulan lagi baca salah satu konten lah yang bilang kalau inner journey itu salah satu cara terbaik. Tapi harus siap sakit, dalam artian memang bener rasanya sakit banget sih Mimo gitu, karena kan kita ngorek luka kan, jadi keinget. Cuman balik lagi karena akunya pengen sembuh lah istilahnya, dalam arti pasti kan setiap orang punya luka masing-masing ya. Akhirnya dicobain itu, memang hard banget, sakit banget, rasanya jadi sering nangis. Tapi keluar semuanya gitu, detox lah ibaratnya kita detox. Tapi after that plong banget sih rasanya gitu ketika dicobain. Makanya kalau ada beberapa klien atau temen-temenku yang nanyain soal ini, aku bilang kamunya harus siap dulu. Siap nggak nanti bakalan ngerasain sakit, nggak nyaman. Lama atau bisa itu tergantung, setiap masing-masing beda-beda. Ada yang mungkin baru nulisin lukanya udah nggak kuat gitu kan. Berhenti. Itu akhirnya gimana tuh? Mentok nggak nanti? Mau nggak mau sebenarnya harus diselesaikan sih, karena kalau ditahan-tahan nanti lama proses healingnya gitu. Jadi cabut duri semuanya gitu. Ya walaupun kadang nanggung ya istilahnya. Iya benar banget gitu. Jadi kalau memang nggak bisa sekaligus ya bertahap aja lah. Misalnya mau mencabut duri di masa kecil banget dulu deh gitu. Baru nanti di masa remaja baru nanti di breakdown juga gitu. Iya bener. Jadi satu dulu, gak usah semuanya. Gampangin kita juga ya, misalnya waktu SD kan kita udah keinget ya pernah diapain sama orang tua, terus di breakdown lagi ke SMP. Bener-bener betul. Kalau aku waktu itu kebetulan karena bener-bener dari dulu nggak mau look back ke masa kecil, aku sampai lupa kejadian di masa kecil tuh ada pernah terjadi apa aja, tuh bener-bener lupa. Yang kayak gitu gimana Mas? Nah kalau kayak gitu tuh kitanya harus berhenti. Karena aku kan selama ini mungkin terlalu abai gitu, karena terlalu takut, merem aja deh gitu ya. Akhirnya aku beraniin diri, dan itu yang proses yang paling lama sih. Tapi setelah itu aku inget semua kenangan-kenangan bagusnya justru. Kalau sebelumnya yang jelek-jeleknya kan gitu, yang tapi begitu memberanikan diri, ternyata banyak kenangan indah yang aku ternyata aku waktu kecil adalah anak pemberani, aku adalah anak yang mau berani eksplor, aku adalah anak yang curious. Semua hal-hal positif itu bermunculan, memori-memori positif itu bermunculan yang awalnya
di kepala aku masa kecil aku tuh kayaknya nggak menyenangkan gitu kan. Ya karena punya trauma dan lain sebagainya. Tapi begitu aku memberanikan diri untuk nyemplung ke masa lalu, ngobrol sama inner child aku yang di usia kecil itu, setelah itu tiba-tiba memori positifnya terbuka semua. Justru malah ya. Betul, seperti itu. Allah emang maha adil. Terus setelah itu baru di breakdown satu-satu lagi pas masa remaja, masa dewasa awal dan seterusnya. Dan alhamdulillah prosesnya melegakan sih. Tapi butuh waktu 2 tahun ya teman-teman. Ternyata seorang itu 2 tahun guys. Jadi kalau misal kita mau healing inner child negatif, butuh bantuan profesional atau bisa dilakukan sendiri dengan yang Miss Okti sampaikan sih? Oke, jadi better kalau ketemu dengan profesional dulu sih. Maksudnya untuk tahu. Jujur aku aja ketemu psikiater loh, walaupun aku konsultan psikologi. Awal-awal kayak nggak mau gitu loh, karena aku merasa bahwa loh kan aku kan menguasai ilmu psikologi gitu. Tapi balik lagi ya kita harus mau menurunkan ego kita gitu kan. Oke deh, beraniin diri. Begitu beraniin diri ngobrol sama psikiaternya segala macem, kata psikiaternya kamu udah numpuk banyakan katanya. Ternyata luka-lukanya udah kebanyakan banget. Karena aku dulu tipikal yang merepress emosi. Jadi kayak nganggep nggak ada emosi. Ya udah deh nggak apa-apa, nerimo. Tapi ternyata meledak, explode begitu. Dan akhirnya oke, kayaknya saatnya deh aku buat inner journey. Begitu aku inner journey, prosesnya memang lama banget gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika aku berhasil, itu rasanya lega banget. Ya Allah, Masya Allah. Miss Okti aja butuh bantuan psikiater guys. Psikologi konselor loh padahal. Masya Allah, akhirnya memberanikan diri untuk inner journey yang pada saat itu. Betul banget. Jadi setelah inner journey baru aku belajar tentang self management. Kayak misalnya self controlnya gimana ketika aku lagi dihadapin satu masalah, satu trigger. Kita kan kadang punya trigger ya dari trauma-trauma masa lalu. Dari yang awalnya takut sampai yang akhirnya terbiasa, sampai akhirnya udah bisa overcome dengan baik seperti itu. Baru setelah itu belajarlah self improvement, kayak upgrade apalagi ya aku ilmunya yang perlu tahu, yang perlu perluas lagi. Baru deh ke self implementation, mulai sharing ke orang-orang dengan kayak hari ini ketemu sama Mimo, ngobrol di Mimo Talks. Cuma sayangnya selama ini kebanyakan orang-orang itu lompat, belum self healing tapi udah self implementation. Itu yang sering terjadi. Jadi self healingnya di belakang, iya. Padahal itu ada stepnya, self healing dulu atau inner journey, self management, self improvement, baru deh self implementation. Jangan buru-buru lompat. Kebanyakan mungkin sekarang kan orang pengen bisa menginfluence orang lain, tapi ternyata banyak luka-luka di dirinya sendiri. Bener, karena nggak kelihatan ya Mimo. Iya. Ternyata di sini ada lebam-lebam. Iya. Kecuali luka fisik ya, ada borok misalnya, apa kelihatan harus sembuh dulu nih gitu. Betul, seperti itu. Masya Allah, reminder banget ya Besti. Aku pernah sih nggak baca sih, lihat satu video gitu kayak kalau kamu ada di satu fase kita mau healing inner child ini, kamu harus ngomong ke orang tua gitu. Itu bener nggak sih? Kayak misalnya papa tuh dulu ngabain aku, mama tuh dulu sering marah-marah, sering gini, itu benar nggak sih? Oh betul banget. Jadi semuanya itu harus disampaikan, divalidasi, diverbalisasi. Jadi nggak cuma ditulis. Iya, kalau memang bisa diverbalisasikan, itu akan lebih mudah. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, karena kan kadang-kadang hubungan orang tua dengan anak kan tidak semuanya sama, atau mindsetnya orang tua dengan anak kan tidak selalu sama. At least coba dulu deh gitu loh. Setelah udah coba ternyata kurang membuahkan hasil yang positif, itu balik lagi ke kita. Jangan kelamaan blaming sama orang lain. Kadang-kadang banyak orang yang terlalu blaming sama eksternal, padahal ya setiap orang pasti punya mindset yang beda-beda, backgroundnya beda-beda. Mungkin orang tua kita juga punya struggle-nya sendiri yang kita nggak ngerti. Mungkin keterbatasan informasi juga, sementara kita sekarang informasinya udah banyak gitu kan. Jadi kita nggak bisa nyalahin sebelah pihak doang lah, bisa dibilang. At least kita sudah menjalankan responsibility kita as humans, sebagai individu. Nah, responsibility orang lain yang kita ajak bicara, kita nggak bisa kontrol. Betul, itu urusannya mereka gitu. Iya, karena menarik juga sih yang di video itu, malah kok komennya gini nih, kan orang tua yang bikin salah, kenapa mereka yang nggak minta maaf ke kita? Lah kan maksudnya kan orang tua dulu nggak tahu dong bahasa inner child itu apa. Kan yang lebih ngerti kan yang kaum sekarang kan, jadi tahu bahwa oh ada inner child, oh ada ini. Betul. Jadi sebenarnya kalau masalah orang lain itu kan
kita nggak bisa kontrol ya Miss ya. Betul. Kita tetap harus bisa mengupayakan yang ada di dalam diri kan, yang bisa kita kontrol gitu. Iya. Urusannya kita ternyata udah nyampein ke orang tua kok nggak berhasil dengan baik, itu udah di luar kendali kita. Betul. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang ada di luar kendali kita. Yang pertama itu adalah masa lalu. Masa lalu itu kan sudah terjadi dan tidak bisa kita ulang. Iya, udah nggak bisa kita kontrol nih. Yang kedua adalah sikap orang lain terhadap kita. Karena setiap orang pasti punya isi kepala yang beda-beda dong. Aku sama Mimo aja pasti beda dong sudut pandangnya. Nah, begitu juga dengan orang tua atau orang-orang sekitar kita. Kita nggak bisa maksain mindset kita terhadap mereka. Yang ketiga adalah masa depan yang belum jelas terjadi. Jadi sebenarnya 3 hal ini kalau kita mau let go, lepaskan dan percaya bahwa Tuhan dan alam semesta sudah mengaturnya, itu semua. Jadi lebih plong, betul. Yang penting kitanya kontrol diri sendiri. Mengupayakan dengan baik ya misalnya masa depan. Iya. Seru banget ya Miss kayaknya. Ada hal lain lagi nggak Miss yang berkaitan dengan inner child yang belum disampaikan? Oke, jadi sebenarnya sih balik lagi semua hal yang terjadi di dalam diri kita adalah sepenuhnya responsibility kita. Even mereka orang-orang yang dahulu mungkin tanpa disadari melukai perasaan kita atau menyakiti kita nggak pernah tahu sebenarnya maksud dari mereka itu apa. Ada beberapa orang tua yang mungkin sebenarnya cara bicaranya nggak sama dengan love language yang kita punya gitu kan. Yang mungkin Mimo juga pernah bahas ya love language itu setiap orang tuh karena love language yang nggak sama. Akhirnya muncullah berarti nggak cinta. Betul, gitu. Akhirnya muncul kesalahpahaman seperti itu. Dan penting juga buat kita asertif menyampaikan kita butuhnya apa sih. Kita kan nggak bisa cuma kode-kode doang ya. Sering membahas. Jadi sampaikan kita tuh butuhnya apa, kita ingin diperlakukan apa. Karena jujur itu juga aku alami. Jadi aku mulai ke siapapun ya, ke partnerku, ke orang-orang sekitarku, aku sampaikan bahwa aku tuh seneng banget diperlakukan seperti ini. Aku tuh kurang suka dapat perlakuan seperti ini. Jadi diasertifkan karena supaya mereka tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Terus ya hilangin tuh yang namanya nggak enakan. Karena kebanyakan banget kan terbentuk jadi people pleaser gitu ya karena demi pengen nyenengin orang banyak. Tapi kita lupa bahwa kita terluka. Betul, seperti itu. Jadi kitanya juga harus berani bilang say no gitu, bilang enggak kalau memang kita nggak nyaman. Semuanya balik lagi di diri kita sendiri sih, seperti itu. Baiklah, menarik sekali ya Miss pembicaraan kita tadi tentang inner child. Jadi inner child itu nggak semuanya negatif dan nggak semuanya harus diputus atau di-heal. Yang terjadi adalah ketika kita punya inner child positif, itu ya harus dirangkul. Nah sayang sekali Besti, waktu sudah beranjak habis. Kita nggak sadar ya Miss udah ngobrol. Seru banget panjang lebar. Jangan kapok Miss. Thank you banget, senang banget hari ini bisa ngobrol sama Mimo. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah teman-teman, untuk kalian yang mau mengenal diri sendiri lebih dalam, bisa konseling langsung ke Miss Okti. Nanti Instagramnya ada di sini. Miss Okti bisa sedia 24 jam nggak Miss? Dan Miss Okti juga ada tes psikolog juga, tes psikologi juga. Jadi pokoknya kalian yang membutuhkan untuk konseling ataupun tes bisa hubungin Miss Okti ya. Nanti di Instagramku ada di bio-nya link untuk langsung reservasi konseling sama aku. Oke, mantul. Jangan lupa di-follow. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton tayangan Mimo Talks. Jangan lupa menyaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talks selalu menjadi tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Sampai jumpa di sharing-sharing Mimo Talks berikutnya. See ya! Thank you ya Miss. Iya, sama-sama thank you Mimo. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan juga.